Selamat pagi, perkenalkan nama saya Apolonia Murniatiningsih dari jurusan Psikologi BES 8 untuk NIM-nya 31070724257. Fenomena yang kedua yaitu catcalling. Fenomena catcalling dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada individu, terutama dalam hal pikiran, tingkah laku, dan perasaan. Dampak pada pikiran kognitif. Yang pertama, persepsi yang terdistorsi, yaitu catcalling dapat membuat individu merasa bahwa mereka hanya dilihat sebagai objek seksual, bukan sebagai manusia yang utuh. Yang kedua, kognitif dissonansi, yaitu individu mungkin mengalami kognitif dissonansi karena ada konflik antara nilai-nilai mereka, misalnya ingin dihormati atau dihargai. Yang ketiga, bias konfirmasi, yaitu individu mungkin merasa informasi yang mendukung pengalaman mereka seperti berita tentang pelecehan seksual yang dapat memperkuat perasaan tidak aman. Dampak pada tingkah laku behavior. Yang pertama, penghindaran, yaitu individu mungkin menghindari situasi atau tempat yang membuat mereka merasa tidak aman seperti jalan-jalan di malam hari. Yang kedua, perilaku berisiko, yaitu individu mungkin melakukan perilaku berisiko seperti mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan untuk mengatasi stres atau kecemasan. Yang ketiga, kesulitan berhubungan. Individu mungkin mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, terutama dengan lawan jenis, karena perasaan tidak percaya diri atau tidak nyaman. Dampak pada perasaan atau emosional. Yang pertama, kecemasan dan stres. Individu mungkin mengalami kecemasan dan stres karena kekhawatiran tentang keselamatan mereka. Yang kedua, rasa malu dan bersalah. Individu mungkin merasa malu dan bersalah karena merasa bahwa mereka telah memicu perilaku catcalling. Yang ketiga, depresi. Individu mungkin mengalami depresi karena perasaan tidak berharga dan tidak dihormati. Teori ilmu psikologi yang terkait. Yang pertama adalah teori objektifikasi atau Fredrickson dan Robert pada tahun 1997, yaitu menjelaskan bagaimana individu dapat dilihat sebagai objektif seksual, bukan sebagai manusia yang utuh. Yang kedua, teori kognitif dissonansi, yaitu atau Festinger pada tahun 1957 yang menjelaskan bagaimana individu mengurangi dissonansi antara nilai-nilai dan pengalaman mereka. Yang ketiga, teori trauma atau Herman pada tahun 1992 menjelaskan bagaimana pengalaman traumatis seperti catcalling dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Kondisi otak yang terjadi pada individu yang mengikuti tren catcalling, yaitu yang pertama, aktivitas amigdala yang meningkat. Amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses emosi seperti rasa takut dan kecemasan. Aktivitas amigdala yang meningkat dapat membuat individu lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Yang kedua, pengurangan aktivitas prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur emosi dan perilaku. Pengurangan aktivitas prefrontal cortex dapat membuat individu lebih impulsif dan kurang mampu mengatur emosi mereka. Peningkatan produksi kortisol. Kortisol adalah hormon stres yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Peningkatan produksi kortisol dapat membuat individu lebih rentan terhadap stres dan kecemasan.
Dalam keseluruhan, fenomena catcalling dapat memiliki dampak psikologi yang signifikan pada individu, dan penting untuk memahami faktor-faktor psikologi yang terkait untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih.